Salam damai sejahtera buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Ini semua kami rasakan oleh karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, di mana saja berada saat ini yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita mengucap syukur. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Di mana Bapa, di pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti, menjalankan kebenaran firman-Mu, bagaimana sebetulnya pondasi iman percaya kami, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Tidak hanya kami dengan dengaran saja, tidak kami hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul Tuhan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing kami, sehingga betul-betul Bapa kami berbalik kepada firman-Mu, bukan mengikuti aturan-aturan manusia, aturan-aturan dunia ini, tapi betul kami berbalik kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau berkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan akhir dengan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Baik semua yang menonton video ini, kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan, tidak hanya dengan dengaran saja, tapi betul-betul mempraktekkannya, melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau berkarya. Saya percaya Bapa, firman saya bagi ini tidak sia-sia begitu saja, tapi saya percaya Bapa akan bertumbuh dan betul-betul berbuah, dan semua itu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Ini semua Tuhan Yesus, itu semua saudara Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Ini semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan di pada pagi hari ini kita juga akan membaca sebagian firman Tuhan untuk kekuatan kita, bagaimana sebetulnya kita menjalankan jalan-jalannya Tuhan. Karena kadang kita Bapak Saudaraku, kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Dari itu kita harus berbalik kepada firman Tuhan, firman-firman kebenaran, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan seturut dengan kata Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita, di mana di sini kita baca 1 Petrus 1 ayat 13. Di mana katanya kepadanya, sini judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak bisa kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan jika kita tidak taat kepada firman Tuhan. Jika kita mengatakan kita itu orang Kristen, berarti kita itu artinya pengikut Kristus. Berarti kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi nampak dari buahnya. Jadi tidak hanya di mulut saja, tapi betul-betul sesuai dengan tingkah langkah kita. Jadi di sini katanya kepada kita ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi di sini katanya kepada kita Bapak Saudaraku, sebab itu siapkanlah akal budimu. Artinya kita harus menyiapkannya akal budi kita. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan
Yesus Kristus. Jadi serahkan segala sesuatunya Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita pakai dengan logika kita, pikiran kita, sehingga kita itu membuat kita tanda tanya, sehingga kita merasa was-was, ragu dan khawatir. Karena apa? Karena tidak ada kepastian. Jika kita memang betul-betul melakukan firman Tuhan taat dan setia, dan kita yakin Tuhan akan campur tangan, sehingga kita itu betul-betul menyerahkan diri kepadanya, sehingga kita itu tetap dalam tuntunan penyertaan firman-Nya, sehingga kita tidak lagi was-was, tidak lagi akan khawatir, tidak lagi kita menjadi cemas mengandalkan kehidupan di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita ini memikirkan hal-hal yang tidak harus kita pikirkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa otak kita ini cuma segepok, terbatas untuk dipikirkan. Tapi banyak kali kita ini memikirkannya lebih daripada yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kita itu tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tapi kita pikirkan segala sesuatunya oleh karena kepintaran kita. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita diajarkan supaya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Kristus Yesus. Ayat 14 mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi di sini katanya kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dan di sini katakannya kepada kita, seringkali kita itu hidup dalam dunia ini, kita mencari kesenangan. Hidup ini kita mencari kesenangan, kita mencari untuk kesenangan daging kita. Bahkan kita itu bukannya kita berpikir bagaimana kita hidup dalam dunia ini tanpa roh Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kita lupa pemberian Tuhan, bagaimana Tuhan memberi roh kita ini, nyawa kita ini dengan gratis, dengan tapi kita lebih penting daging kita ini yang sering kita utamakan. Jika daging kita ini sakit, kita pergi ke Penang, bahkan habis-habisan kita rela untuk memperbaiki daging kita ini. Padahal kalau Tuhan kehendaki, walaupun mungkin ganteng kita, sehat, pulih dan semua tubuh kita ini, jika Tuhan angkat rohnya ini, tentu daging kita ini tidak berguna. Jadi sebetulnya yang berguna itu, yang paling utama itu adalah roh kita Bapak Saudaraku. Yang paling utama itu adalah mesin. Seperti mobil tadi, yang utama itu adalah mesin. Walaupun mungkin keropos itu baknya nggak masalah jika mesinnya itu masih oke. Jadi walaupun mungkin cantik, mulus itu dia punya bak, tapi mesinnya tidak ada, itu tidak ada gunanya. Bahkan juga bak itu akan busuk. Kenapa? Karena tidak ada mesinnya. Jadi begitu juga kita ini Bapak Saudaraku, kita ini walaupun mungkin kita ganteng, cantik dan punya segala-galanya, jika Tuhan diambil roh kita ini, itu tidak lagi akan berguna apa-apa. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harus kita mengerti yang mana sebetulnya yang berharga. Banyak kali manusia pada saat ini lupa akan kematian, lupa akan roh ini yang dikasih Tuhan ini kepada kita. Kita menganggap tubuh kita ini yang luar biasa. Kita menganggap tubuh ini yang kita hargai. Padahal yang berharga itu adalah roh, nyawa kita ini Bapak Saudaraku. Jadi kita harus berpikir tentang nyawa kita ini. Jangan kita berpikir hanya tentang daging kita ini. Daging kita ini kita kasih makan 3 kali 1 hari. Tapi roh kita ini kadang kita tidak ngasih makan. Kita tidak peduli kepada roh kita ini. Padahal yang berharga itu ada roh kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, berbaliklah kepada firman Tuhan, supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak berbalik kepada Tuhan, tentu kita itu mengikuti aturan-aturan manusia. Sehingga itu firman Tuhan mengatakan tadi adalah kebodohan bagimu. Jadi cukup jelas firman tadi ayat 14 mengatakan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi
hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi di sini katakannya kita harus kita kudus. Jadi jika kita berpikir apakah kita bisa kudus? Bisa, jika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi kita selagi kita hidup dalam dunia ini memang mungkin belum bisa kudus, tapi jika kita mau melakukan firman Tuhan taat dan setia, kita akan menjurus kekudusan. Menjurus kekudusan, kita akan tahu membedakannya, memilih-milihnya, di mana itu berdosa, di mana itu tidak berdosa. Karena apa? Karena Roh Tuhan akan bekerja di dalam roh kita ini. Jadi bukan lagi dengan kekuatan kita, bukan lagi dengan kehebatan kita, bukan lagi dengan akal kita, tapi karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi itulah membuat kita mampu, itulah membuat kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak manusia pada saat ini itu kan satu kebodohan bagi manusia. Dia mengatakan, apalah artinya? Apa mungkin ada uang dari gereja sana? Apa memang ada nasi dari gereja sana? Dia mengatakan seperti itu, saudaraku. Jadi gereja itu adalah satu persatuan. Jadi bukan gereja itu menyelamatkan, bukan. Jadi gereja itu adalah kesatuan untuk kita berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan keselamatan, bukan gereja menyelamatkan kita, bukan, tapi iman percaya kita di mana kita melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Walaupun kita tinggal di gereja, walaupun jika kita tidak mau melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia, toh juga tidak ada gunanya. Jadi yang berharga itu adalah iman kita, apakah kita taat dan setia. Jadi mau Tuhan itu bukanlah yang lain-lain, tapi diri kita ini, apakah kita taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harus kita berpikir bagaimana sebenarnya jalan-jalannya Tuhan. Di mana di sini katakannya ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini adalah numpang di dunia ini. Jadi kita itu haruslah kita takut dan gentar kepada Pencipta. Karena jika dicabut nyawa kita ini, karena tubuh kita ini juga dipinjam. Tubuh kita ini dipinjam sementara. Jadi jika Tuhan mencabut nyawa kita ini, tubuh ini kita tinggalkan. Jadi perjuangan kita ini adalah nyawa kita, bukan tubuh kita ini. Tubuh kita ini akan busuk, bahkan mati, akan busuk. Jadi tubuh kita ini yang berharga, itulah perjuangan kita itu mendapatkan hidup yang kekal apabila kita taat dan setia. Dan jika kita tidak taat setia, tentu kita akan dibakar selama-lamanya, dan kita akan dihakimi. Dan di mana di sini tadi katanya kepada kita, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita ini akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukanlah asal percaya selamat, bukan asal beriman selamat, tapi kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Apabila kita tidak berubah dari dulu hitam dan kembali kepada putih, tentu kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan nanti jika Yesus datang kedua kalinya, kita akan dipisah kambing dengan domba. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, bukanlah sama seperti apa kata manusia. Asal Kristen kamu akan selamat, asal percaya kamu akan selamat, asal beriman kamu akan selamat. Jadi iman tanpa perbuatan adalah nol, adalah kosong. Itulah firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku. Jadi makanya haruslah kita berbalik kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, itulah kebenaran, bukan apa kata manusia. Jika kita hanya mengikuti perkataan manusia, tentu manusia mencari yang enak-enaknya saja, mencari untuk menyenangkan daging, untuk menyenangkan tubuh. Padahal di sini firman Tuhan mengatakan, originalnya mengatakan harus kita memikul salib.
baru mengikut Yesus, berarti berat. Jadi bukanlah gampang, bukanlah ringan. Bahkan Tuhan mengatakan lebar ke api neraka, sempit ke surga. Jadi bukanlah seperti manusia mengatakan asal percaya. Jika seperti manusia yang mengatakan asal percaya masuk surga, berarti lebar. Karena begitu banyak orang percaya. Hampir kita kan 80% manusia percaya ada Tuhan. Dosa pun kita bilang 100%, 80% manusia percaya bahwa ada Tuhan. Bahkan setan-setan pun percaya ada Tuhan. Jadi tapi dia tidak mau menyembah, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi itulah maka jatuhkan dia ke dunia ini. Maka setan dijatuhkan ke dunia ini karena ingin melombai kuasa Tuhan. Jadi itu Bapak Saudaraku, makanya kita harus tanggap, harus kita cerdas, harus kita punya iman, harus kita berbalik kepada firman-firman kebenaran. Jangan kita dinabobokkan oleh dunia ini Bapak Saudaraku. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia ini saja Bapak Saudaraku, tentu kita ninabobokkan. Setan mengatakan, yo bagus. Itulah mau saya. Ketika kamu gereja, berapa jam lah engkau gereja? 2 jam. Ketika engkau keluar, engkau akan kukendalikan. Itu kata setan. Makanya banyak manusia pada saat ini tidak ada pertobatan, walaupun dia udah semenjak lahir dia Kristen. Kenapa? Karena itu tetap dikuasai setan. Kenapa? Karena belum ada pertobatan dengan berbalik hitam menjadi putih. Jadi mau Tuhan itu kita berbalik hitam menjadi putih. Artinya kita meninggalkan yang kebiasaan-kebiasaan lama kita itu, meninggalkan hawa nafsu kita, meninggalkan kedagingan kita. Tapi kita itu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan melalui firman-firman kebenaran ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itulah makanya saya berbagi firman setiap pagi ini Bapak Saudaraku, bukan yang cari lain-lain, tapi supaya kita ini berbalik kepada firman Tuhan, supaya kita ini mengingatkan kita satu persatu, supaya kita itu jangan kita itu merasa enteng, jangan kita merasa itu gampang, jangan kita merasa sepele kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita hanya mengikutkan apa kata orang, sehingga kita hanya bergereja saja, hanya kita itu percaya saja. Tidak cukup seperti itu saja saudaraku, tapi kita harus bertindak apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 14 ayat 12 katanya kepada kita, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu engkau lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu pesan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita tidak diam, walaupun kita percaya, walaupun kita beriman, kita tidak tinggal diam, tapi Tuhan Yesus mengatakan kerjakan. Tuhan Yesus mengatakan bahkan lebih dari itu engkau kerjakan. Itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, banyak sekali kita ini sekarang ini Bapak Saudaraku, kita merasa nyaman, kita merasa tenang, kita merasa kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Makanya setiap orang meninggal sudah dipanggil si anu tadi, dipanggil untuk diapa? Untuk masuk surga, apakah untuk dipanggil masuk neraka? Jadi ini ada dua. Jangan kita itu asal dipanggil Tuhan kita menganggap itu sudah masuk surga. Jadi jangan kita itu dibodoh-bodohi oleh manusia, tapi kita berbalik kepada firman kebenaran. Jadi satupun manusia mengatakan si anu tadi sudah panggil pergi ke neraka, nggak ada bilangnya gitu, tapi semua katakannya sudah panggil ke surga, ke rumah Bapa. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sini kita harus mengerti di mana di sini tadi katanya ayat 17 tadi, bukannya semua yang percaya itu masuk surga. Bahkan di sini katakannya kepada kita, jadi jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas, bukan hanya percaya saja, bukan saya hanya percaya saja semua masuk surga. Karena jelas di sini jelaskannya kepada kita di mana ayat 17 sini Bapak Saudaraku, dia percaya, bahkan sudah membuat mujizat, sudah membuat tanda-tanda, sudah menyembuhkan, mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi nyatanya kita melihat Bapak Saudaraku, enyahlah kata Tuhan Yesus mengatakan
Tuhan Yesus mengatakan. Berarti bukan asal percaya saja, bahkan kita di sini lihat sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, dari sini kita melihat bagaimana Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan Bapak Saudaraku. Jadi bukan asal percaya, bahkan ini kita melihat sudah menjalankan mujizat, sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi tidak melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Dia hanya mengambil mujizat saja. Dia mencari, hanya menjual nama Yesus, memperlihatkan nama Yesus. Jadi tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Yesus Tuhan itu mau kita itu melakukan firman Tuhan dan taat dan setia. Bukan kita mencari ayat-ayat emas saja, bukan hanya mencari ayat-ayat yang kita senangi, bukan begitu, tapi kita itu lakukan firman Tuhan ini dengan utuh, tidak mengurangi, tidak menambahinya. Buktinya kita melihat ini tadi, dia mendoakan dalam nama Yesus, bahkan dia mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Jadi kurang apa lagi jika kita mengatakan jika dia itu orang tidak percaya, berarti dia percaya, bahkan dia perlihatkan nama Yesus. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, jadi tidak cukuplah percaya saja, tapi kita harus berbuah. Yang di sini tadi katanya tadi ayat 20 tadi mengatakan kepada kita tadi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya. Jadi juga bukan hanya dari iman, bukan hanya dari ke gereja, bukan setiap hari pun kita gereja, harus ada buahnya, harus ada pertobatan. Itu mau Tuhan. Tuhan Yesus itu mau pertobatan kita. Kita melihat bagaimana orang yang berzina itu, tapi ketika dia dapat, dia akan bertobat. Jadi mau Tuhan itu pertobatan. Bahkan dia mengatakan, siapa yang tidak berdosa, lemparilah perempuan berzina ini. Tuhan Yesus mengatakan. Bahkan kita melihat satupun manusia tidak berani untuk melempar perempuan berzina itu, tapi semuanya akan mundur, pergi satu-satu. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Nah, jadi tapi perempuan berzina tadi dia bertobat, dia menyerahkan diri pada Tuhan dan bertobat. Nah, jadi semuanya itu yang mau Tuhan itu ada pertobatan, bukan Kristen dari lahir, bukan. Banyak saat ini Kristen dari lahir tapi tidak ada pertobatan. Dari lahir, dari nenek moyangnya dia udah Kristen, tapi belum ada pertobatan. Tuhan itu mau pertobatan. Sudah ada roh Tuhan bekerja dalam hatinya ini, sudah ada bekerja, sehingga roh Tuhan itu disatukan dengan rohnya, sehingga bukan lagi mengerjakan pekerjaan dunia, tapi rohnya itu sudah berapi-api melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini semuanya bukanlah kekuatan kita, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita ini, sehingga itulah yang bekerja untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengandalkan dengan kekuatan kita, mengandalkan dengan kehebatan kita, mengandalkan dengan usaha kita, kita tidak mampu. Seberapalah kemampuan kita, karena otak kita cuma segepok aja. Apalah yang kita bisa pikirkan. Tapi jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, akan ada roh penolong. Roh penolong yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing, menopang, menyertai, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi tidak bisa kita pikirkan dengan rasio kita, tidak bisa kita pikirkan dengan akal kepintaran kita, bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Makanya Bapak Saudaraku, kita lihat bangsa Israel membelot. Kenapa? Karena firman Tuhan ini tidak masuk di akal. Masa segala raja lahir di kandang domba? Itu kan tidak masuk di akal. Aturan segala raja itu adalah sebagai sebagai lahir di tengah awang-awang dengan pilar dengan luar biasa, dengan begitu megah. Itulah aturan jika segala raja, dia ada istana di awang-awang, membuktikan bahwa dia raja segala raja. Buktinya
kita lihat dia lahir di kandang domba. Betapa hinanya kan itu. Makanya bangsa Israel tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia menganggap itu raja segala raja itu datang begitu megahnya, begitu wahnya. Raja segala raja. Dia mencipta isi dunia ini. Berarti dia ngawang itu membawa dengan pila begitu luar biasa, istana begitu luar biasa dengan kemewahannya. Nah, tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya dia lahir di kandang domba. Jadi makanya firman Tuhan ini tidak masuk di akal. Jadi firman Tuhan ini bisa kita terima dengan iman percaya, taat dan setia. Lakukan aja apapun firman Tuhan ini, walaupun tidak mengena dalam daging kita, walaupun mungkin mematikan ke daging kita, itu tidak ada pilihan lain. Jadi itu harus kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, di mana Alkitab yang kita cintai, yang kita percayai. Marilah kita baca, tekuni, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya firman yang kita baca ini bisa kita mengerti dan bisa kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus, dengan pikiran kita saja, dengan kepintaran kita saja, itu tidak akan nangkap, kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan ini hidup. Jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan ini. Tapi jika kita undang Roh Kudus, tentu Roh Kudus akan bekerja. Roh Tuhan akan bekerja. Kan di sini jelas katanya kepada kita, seperti di mana di sini di Efesus 1 ini kita bolak-balik membacakannya supaya kita lebih mengerti lagi. Sangat jelas katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percayai, Alkitab yang kita taati. Di sini katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini dengan taat dan setia melakukannya, sehingga kita yakin dan percaya, sehingga Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini. Itulah sebagai jaminan kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita Kristen pun dari lahir Bapak Saudaraku, jika belum dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan roh kita ini, satukan roh kita Bapak Saudaraku, kita masih was-was, masih kemana-mana, masih ragu-ragu, belum fokus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kekuatan kita tidak ada. Mana ada kekuatan manusia, sedangkan Yesus saja digoda oleh si setan. Apalagilah kita dengan kekuatan kita. Sangatlah empuk bagi setan. Nina bobo. Pasti setan mengatakan seperti itu, sehingga kita enjoy, santai, sehingga kita itu merasa kita ini sudah kita memiliki kerajaan surga Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita mau nina bobokan oleh setan Saudaraku. Ada Alkitab yang harus kita ikuti. Ada Alkitab yang pedoman hidup kita. Ada Alkitab yang harus kita bacai untuk mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jangan kita nina bobokan oleh penghuni-penghuni dunia ini Bapak Saudaraku. Dan di sini jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia, di sini katakannya di Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi kita dijamin Bapak Saudaraku. Jadi Roh Tuhan itu dimateraikan dengan roh kita ini, itulah jaminan, itulah menunjukkan, itulah membukakan, itulah mengajari bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Karena Yesus sekarang ini tidak lagi ada di dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Dia sudah naik ke sorga. Dia menurunkan rohnya ke dunia ini, masuk dalam roh kita, disatukan, dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita itu nalar, sehingga itu paham jalan-jalannya Tuhan Bapak Saudaraku. Jadi marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita ini digonikan hidup Bapak Saudara. Kita menganggap kita ini, santailah jiwaku, bersenang-senanglah, kamu sudah selamat, kamu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan kita merasa aman dulu Bapak Saudaraku, jika kita tidak sesuai dengan firman kebenaran ini. Jadi di sini Bapak Saudaraku jelas kita baca lanjut ayat 18.
1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana perjuangan Tuhan Yesus memperjuangkan kita, Bapak Saudaraku, di mana dia dituntun, dibimbing, menyertai kita, bahkan dia mengajari kita begitu detail. Bahkan juga Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dia mengajari kita demi perumpamaan-perumpamaan untuk supaya kita mengerti bagaimana lagi cara Tuhan Yesus untuk mengajari kita, Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus begitu luar biasa untuk mengajari kita. Bahkan dia disalib di kayu salib, tercurah darahnya untuk berkorban untuk kita, supaya kita satu pun tidak binasa, Bapak Saudaraku. Kenapa kita tidak mau mengindahkannya, Bapak Saudaraku? Kenapa kita tidak bersyukur bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, di mana dia disalib di kayu salib untuk mengangkat semua dosa kita, Bapak Saudaraku? Kenapa kita merasa itu sepele, Saudaraku? Kenapa kita menganggap itu biasa-biasa saja, Saudaraku? Bayangkan, andaikan kita, Bapak Saudaraku, mau saudara kita membela kita dengan berdarah-darah, Saudaraku. Mungkin tadi contoh Bapak Saudaraku, contoh kita berkelahi dengan musuh kita, dia membela kita supaya kita menang dengan berdarah-darah, bahkan nyawanya mati gara-gara kita. Bagaimanalah pengorbanannya itu, Saudaraku? Bagaimanalah hati kita itu tentang saudara kita tadi yang membela kita tadi, menyelamatkan kita, Bapak Saudara kita, sehingga kita sehat, sehingga kita selamat, dibela kita, Bapak Saudaraku. Begitulah Tuhan Yesus itu, Bapak Saudaraku. Dia berkorban untuk kita semua manusia yang ada di dalam dunia, Saudaraku. Kenapa kita tidak berbalik kepada firman-Nya, Saudaraku? Betapalah sedihnya hati Tuhan kita, Bapak Saudaraku, jika kita tidak mau taat dan setia untuk melakukan firman yang diajarkannya kepada kita, Saudaraku. Dia nangis melihat kita, Saudaraku. Bagaimana pengorbanannya, Saudaraku. Segala cara dia buat supaya kita melakukan seturut dengan kehendak-Nya, Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, marilah sadarlah kita, Bapak Saudaraku. Sadarlah kita siapa kita sebenarnya, Saudaraku, sehingga kita membangkang, sehingga kita mengeraskan hati, Saudaraku, tidak mau melakukan firman-firman Tuhan ini dengan taat dan setia, dengan tidak mengurangi dan menambahinya, Saudaraku. Banyak saat ini, Bapak Saudaraku, melakukan firman Tuhan ini ditambahi, dikurangi, karena menganggap firman Tuhan ini belum sempurna, sehingga ditambahi, dikurangi seturut dengan kehendak-Nya. Betapalah hancurnya hati Tuhan itu, Bapak Saudaraku, jika kita firman Tuhan ini kita ubah-ubah, sehingga firman Tuhan ini kita rumbak, kita tambah-tambahi, kita kurang-kurangi, kita membuat perumpamaan, kita membuat menurut kehendak kita itu membuat itu firman Tuhan ini sebagai contoh, sebagai kode alam.